Jadi kalian yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oh ya, subscribe itu gratis bro. Selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya akan share kepada kalian cara untuk membuat sebuah dual boot antara Windows dan juga Linux Ubuntu. Buat kalian yang sekarang sudah menggunakan Windows 10 atau Windows yang lainnya, kemudian kalian juga ingin mencoba operating system yang lain seperti Linux Ubuntu ataupun Linux yang lainnya, kalian bisa membuat dual boot sehingga kalian bisa menggunakan beberapa operating system di satu PC ataupun satu laptop yang kalian pakai. Oke, di video kali ini saya akan share kepada kalian untuk membuat dual boot antara Windows dan juga Linux Ubuntu. Video kali ini kita anggap kita sudah menggunakan operating system Windows dan kita akan membuat dual boot pada laptop atau PC kita. Jadi di video kita kali ini kita tidak membahas tentang cara install Windows, tetapi untuk kalian yang belum tahu cara untuk install Windows, kalian bisa kunjungi video saya di channel ini. Oke, mungkin ada beberapa step nanti yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan download semua bahan yang akan kita pakai nanti. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sebuah bootable dari Ubuntu yang sudah kita download ke sebuah flash disk yang nantinya akan kita install ke PC atau laptop kita. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat partisi untuk Ubuntunya sehingga kita bisa install di satu PC atau laptop yang kita ingin gunakan. Baru yang terakhir, kita akan install Ubuntunya di PC ataupun laptop kita. Dan ada beberapa yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama adalah flash disk minimal 8 GB. Lalu kemudian kalian harus punya free space di local disk C kalian kurang lebih 50 GB atau 100 GB agar nanti kita bisa alokasikan untuk Linux Ubuntunya. Dan sekarang kita langsung masuk ke tahap yang pertama. Yang pertama, kita akan download terlebih dahulu bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kita download terlebih dahulu file ISO-nya. Sekarang kalian bisa buka browser kalian. Kalian bisa masuk ke website ubuntu.com. Setelah itu, kalian tinggal pilih download. Lalu kalian bisa pilih yang Ubuntu desktop. Di sini kalian bisa pilih versi Ubuntu yang kalian ingin gunakan. Di sini kita akan menggunakan yang 20.4 LTS. Jadi kalian tinggal klik untuk memulai mendownload file ISO dari Linux Ubuntunya. Setelah file ISO berhasil terdownload, selanjutnya kita akan download aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat bootable ke flash disk. Dan aplikasi yang akan kita gunakan kali ini adalah Rufus. Selanjutnya kalian bisa masuk ke websitenya Rufus. Lalu kalian bisa download Rufus yang portable. Kemudian kalian bisa pasang flash disk yang akan kalian jadikan bootable ke PC atau laptop kalian. Lalu kita bisa buka file Rufus portable yang sudah kita download tadi. Setelah kita masuk di aplikasi Rufus, yang pertama pada device, pastikan flash disk kalian sudah terbaca di aplikasi Rufus. Setelah itu kalian bisa klik select, lalu kalian bisa cari file ISO Ubuntunya yang sudah kalian download tadi. Kemudian pada partition scheme kalian bisa pilih sesuai dengan partition scheme yang ada di local disk C kalian. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk melihat partition scheme yang ada di local disk C kita? Kita bisa klik kanan pada icon Windows ataupun icon Start. Kemudian kalian bisa pilih disk management. Lalu kalian bisa pilih local disk C yang akan kalian install Ubuntunya. Kalian bisa klik kanan lalu kalian bisa pilih properties. Selanjutnya kalian bisa masuk ke tab volume dan di sini kalian bisa lihat pada partition style apakah GPT ataupun MBR. Jika di sini MBR, maka kalian bisa memilih MBR pada partition scheme, dan jika pada partition style kalian tertera GPT, kalian bisa pilih GPT pada partition scheme yang ada di Rufus.
Kenapa untuk partition scheme ini harus sama? Kalian akan tahu nanti di saat proses instalasi. Kalian tidak akan bisa masuk ke bootable-nya karena berbeda partition scheme di local disk kalian. Setelah kalian sudah pilih partition scheme yang sesuai, kalian tinggal pilih start. Lalu kalian bisa pilih write in ISO image mode atau yang rekomendasi dari aplikasi Rufusnya saja. Lalu kalian bisa pilih OK dan tunggu proses bootable file ISO-nya sampai selesai. Setelah selesai akan ada keterangan ready seperti ini, dan sekarang flash disk kalian sudah siap untuk digunakan menginstal Ubuntu di PC ataupun laptop kalian. Selanjutnya kita bisa close untuk aplikasi Rufusnya. Sekarang kita akan mengalokasikan free space di PC atau laptop kita. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu free space yang ada di local disk C kita. Caranya kalian bisa masuk ke file explorer, kemudian kalian bisa pilih disk PC. Lalu kalian bisa lihat free space pada local disk C kalian. Kemudian kita akan alokasikan nanti untuk Ubuntunya sekitar 50 GB. Kemudian kita akan mengalokasikan untuk Ubuntunya. Caranya kalian bisa pilih Start atau Windows. Selanjutnya kalian bisa pilih Disk Management. Setelah itu kalian pilih Local Disk C yang akan kalian alokasikan sebagai Ubuntu. Klik kanan di sini lalu pilih Shrink Volume. Selanjutnya kalian bisa masukkan ukurannya di sini. Jika sudah, kalian bisa pilih Shrink. Maka di disk management kalian akan ada 50 GB yang statusnya unallocated. Ini nanti yang akan kita alokasikan untuk Ubuntunya. Lalu kalian bisa lihat di free space yang ada di local disk C kalian sekarang sudah berkurang. Kemudian kalian bisa pasang flash disk yang sudah kalian pasang bootable Ubuntunya di laptop atau PC kalian. Kemudian kita bisa restart PC ataupun laptop kita untuk masuk ke menu BIOS. Nah, sekarang kita sudah masuk di menu BIOS dari laptop yang akan kita install Ubuntu. Untuk masuk ke menu BIOS ini caranya berbeda-beda tergantung dari merek laptop yang kalian pakai. Jadi silakan kalian cari tahu sendiri bagaimana cara untuk masuk ke menu BIOS dari merek atau PC yang kalian gunakan. Selanjutnya kalian bisa pilih menu boot. Setelah itu pilih boot option nomor 1. Lalu kalian bisa tekan enter. Lalu di sini kalian bisa pilih yang UEFI SanDisk atau sesuai dengan nama flash disk yang kalian gunakan tadi. Kemudian kalian bisa enter. Setelah itu kalian bisa pencet F10 untuk menyimpan settingannya. Lalu kalian bisa pilih yes, lalu enter. Setelah masuk di menu ini, kalian bisa pilih Ubuntu, lalu kalian bisa tekan enter. Selanjutnya kalian bisa pilih bahasa yang kalian ingin gunakan. Kemudian kita pilih install Ubuntu. Lalu di sini kalian bisa pilih keyboard layout yang kalian ingin gunakan. Di sini kita akan gunakan yang English US. Kemudian pilih continue. Lalu kalian bisa langsung konekkan dengan WiFi yang kalian gunakan ataupun kalian bisa skip langkah ini. Jika kalian langsung connect ke internet, maka nanti beberapa driver dan juga file update-nya akan langsung di-download pada saat kalian menginstal Ubuntunya. Selanjutnya di sini kalian bisa pilih normal installation, lalu pada bagian other option kalian bisa centang pada install third party software for graphic and Wi-Fi hardware and additional media format. Kemudian kalian bisa pilih continue.
Setelah itu Ubuntu-nya akan mendeteksi atau mencat Windows yang terinstal di PC atau laptop kalian. Jika Windows yang ada di laptop kalian berhasil dideteksi oleh Ubuntu-nya, maka akan ada menu yang pertama ini, yaitu install Ubuntu alongside Windows Boot Manager. Tapi jika Windows yang ada di laptop atau PC kalian tidak terdeteksi, maka yang ada hanya menu kedua dan juga ketiga. Nah, menu yang pertama ini tidak akan muncul jika kalian salah memilih partition scheme saat kalian membuat bootable file ISO Ubuntu-nya. Itulah fungsi kalian untuk melihat partition style dari local disk C kalian. Selanjutnya kalian tinggal pilih install now. Lalu selanjutnya kalian tinggal setting beberapa alokasi di hard disk atau SSD yang akan kalian gunakan untuk Ubuntu-nya. Tetapi kalau misal kalian ingin membuat partitionnya sendiri, kalian bisa pilih something else, lalu kalian bisa pilih continue. Dan disinilah kita akan membuat partisi untuk Ubuntu-nya. Kita akan membuat 3 partisi. Yang pertama adalah swap partition, lalu yang kedua ada root partition, dan yang ketiga ada home partition. Dan sekarang langsung aja kita buat partition yang pertama, yaitu swap partition. Caranya kalian bisa lihat free space yang size-nya sesuai dengan yang sudah kalian alokasikan tadi, yaitu 50 GB. Kemudian untuk mulai membuat partisi, caranya kalian tinggal pilih icon plus di sini. Yang pertama kita akan buat dulu untuk partition swap. Nah, partisi ini berfungsi sebagai virtual memory. Jadi misal kalian sedang membuka banyak file tetapi kalian memiliki RAM yang kecil dan aplikasi yang kalian buka itu melebihi dari kapasitas RAM yang kalian miliki, maka kalian bisa memanfaatkan partition swap ini. Untuk ukuran dari partition swap ini dilihat dari kapasitas RAM yang kalian miliki. Misal kapasitas RAM yang kalian miliki 4 GB, berarti di sini kalian bisa kalikan 2 sehingga kalian bisa isi di sini 8 GB. Nah, tetapi jika kalian sudah memiliki RAM yang besar seperti RAM yang kalian gunakan 16 GB, di sini kalian tidak perlu untuk memasukkan terlalu besar karena mungkin kalian akan jarang menggunakan aplikasi yang sampai melebihi dari kapasitas RAM yang kalian miliki. Untuk kali ini kita akan masukkan RAM-nya sesuai dengan RAM yang ada di laptop atau PC kita. Kemudian untuk type for the new partition kita bisa pilih yang primary. Lalu location for the new partition kita bisa pilih yang beginning of this space. Lalu pada use as kita bisa ganti ke swap area. Setelah itu kalian tinggal pilih OK. Dan kita sudah berhasil membuat swap partition dengan ukuran 8 GB. Selanjutnya kita akan buat partition yang kedua. Kita bisa pilih lagi yang free space, kemudian kita klik icon plus. Untuk partition yang kedua ini adalah root partition. Nah, root partition ini berfungsi untuk menampung file-file sistem atau file-file aplikasi yang akan kalian install di Ubuntu kalian. Nah, kalau di Windows partition root ini seperti local disk C. Di sini kita bisa atur size-nya ke angka 20 GB. Kemudian untuk type for the new partisi kita pilih yang primary. Lalu untuk location for the new partisi kita bisa pilih beginning of this space. Lalu untuk use as-nya kita tidak usah ubah. Lalu untuk mount point-nya kita bisa pilih yang root. Nah, di sini yang root itu adalah yang garis miring ini. Lalu kalau sudah kalian bisa pilih OK. Dan sekarang kita sudah berhasil membuat root partition. Selanjutnya kita akan membuat partisi yang ketiga. Kita pilih lagi yang free space dan partisi yang ketiga yang akan kita buat ini adalah home partition. Home partition ini berfungsi untuk menyimpan data-data kalian.
Jadi kalau di Windows itu seperti local disk D atau local disk E. Jadi kalau sistem kalian rusak atau mengalami crash dan kalian harus melakukan install ulang pada Ubuntu kalian, data-data yang ada di home partition ini tidak akan ikut terhapus. Untuk size-nya kita akan menggunakan semua dari sisa yang sudah kita gunakan tadi. Lalu pada type for the new partition ini kita bisa pilih primary. Lalu untuk location for the new partition kita bisa pilih beginning of this space. Lalu untuk use as-nya kita bisa biarkan seperti ini. Kemudian pada mount point-nya kita bisa pilih yang home. Lalu kalian bisa pilih OK. Dan sekarang kita sudah berhasil membuat 3 buah partisi. Yang pertama adalah partisi swap, yang kedua adalah partisi root, dan yang ketiga partisi home. Selanjutnya pada device for bootloader installation, kalian jangan sampai lupa setting. Silakan kalian arahkan ke partition root yang sudah kalian buat tadi. Nah, di sini partition root yang sudah kita buat tandanya ada garis miringnya, dan di sini nama device-nya adalah /dev/SDA7. Nah, di sini kita bisa pilih yang SDA7. Karena kalau di sini kalian salah pilih, maka nanti kalian tidak akan bisa booting ke Ubuntu yang sudah kalian install. Selanjutnya juga kalian pilih partition root yang sudah kalian buat tadi. Kemudian kalian bisa pilih install now. Lalu kalian bisa pilih continue. Kemudian kalian tinggal masukkan lokasi kalian. Lalu selanjutnya kalian bisa pilih continue kembali. Kemudian kalian bisa lanjut untuk mulai setting install Ubuntu-nya. Dan selanjutnya kalian tinggal tunggu proses instalasi Ubuntu-nya sampai selesai. Setelah itu silakan kalian cabut flash disk kalian, kemudian tekan enter. Dan sekarang kita sudah berhasil masuk ke Ubuntu-nya. Ini adalah tampilan dari Linux Ubuntu versi 20.04 LTS. Kita akan coba buka file explorer-nya. Tampilannya seperti ini, dan sepertinya ini lebih ringan jika dibanding dengan Windows. Sekarang kita akan coba ganti untuk masuk ke operating system Windows kita. Kita bisa restart terlebih dahulu OS Ubuntu-nya. Lalu di sini kita tinggal pilih Windows Boot Manager, lalu kalian bisa tekan enter. Dan sekarang kita sudah masuk lagi di operating system Windows lagi. Jadi cara pembuatan dual boot di Windows 10 dan juga Linux Ubuntu di laptop ini sudah berhasil. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video ini agar bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.